Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan majelis ilmu kita setelah kita melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kita akan mulai pembahasan kitab baru dan kita masih membahas tentang fikih. Namun yang akan kita bahas adalah fikih tidak lagi tentang bab khusus, tapi kita akan mengkaji tentang kaidah-kaidah dalam ilmu fikih yang kita ambil dari kitab, kita bacakan dari kitab Al-Khulasah fil Qawaidil Fiqhiyah yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih. Beliau adalah murid dari Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini kitab khusus tentang kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Dan ini penting ya. Kalau kita mengetahui kaidah-kaidah fikih ya, maka akan banyak permasalahan-permasalahan yang kita bisa tahu ya, tanpa kita bertanya kepada ustaz ya. Karena banyak permasalahan-permasalahan itu bisa dijawab dengan kaidah ya. Dan kalau kita hafal kaidahnya ya, beberapa kaidah dalam ilmu fikih ya, maka bisa jadi banyak berbagai macam masalah ya, kita tahu jawabannya, dan kalau ada orang yang bertanya bisa jadi kita bisa menjawab ya. Karena kita punya ilmu dasar ya, punya kaidah, dan kaidah fikih ya, ini kaidah yang disepakati oleh para ulama ya. Qawaid al-fiqhiyah ya, yaitu kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Adapun kaidah usuliyah ya, jadi beda antara qawaid al-fiqhiyah sama al-qawaid al-usuliyah. Di antara perbedaannya adalah qawaid fiqhiyah ini kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Adapun qawaid al-usuliyah ini kaidah-kaidah yang kadang tidak disepakati oleh para ulama, ikhtilaf tentang penerapan kaidah tersebut ya. Karena dia bisa jadi kaidah untuk mazhab tertentu ya, kalau dia tentang usul tadi ya, kaidah usuliyah. Tapi kalau kaidah fiqhiyah ini kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama, sehingga semua madhab mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama, karena kaidah-kaidah ini ambilannya dari dalil ya, Al-Quran dan Sunnah ya, yang digabungkan dalil-dalil tersebut sehingga dijadikan sebuah kaidah yang itu akan menjawab semua masalah-masalah yang menjadi cabang ya, turunan dari kaidah tersebut ya. Jadi penting untuk mengenali kaidah
fikih ya, atau qawaid al-fiqhiyah ya. Sehingga kita ada dasar ilmu dasarnya dalam ilmu fikih ya. Kita akan bacakan dulu ta'arif atau definisi yang beliau sebutkan di sini tentang kaidah fiqhiyah. Kata beliau, wal qaidatul fiqhiyah istilahan hukmun aghlabiyyun yantabiqu ala mu'dhami juz'iyatihi litu'rafa ahkamuha minha. Kaidah fiqhiyah secara istilah definisinya adalah dia sebuah hukum kebanyakan ya. Sebuah hukum kebanyakan yang diterapkan pada kebanyakan cabang-cabang dari masalah ya. Jadi dia hukmun aghlabi ya. Hukum kebanyakan ya. Jadi dia bukan hukum secara pasti semua masalah masuk kepada kaidah tersebut, tapi kebanyakan masalah dia masuk pada kaidah tersebut ya. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian, tapi pengecualian itu sangat sedikit. Makanya beliau sebutkan adalah hukmun aghlabi, hukum dari kebanyakan ya. Kebanyakannya hukumnya seperti itu, tapi ada pengecualian, tapi pengecualian itu apa? Sangat sedikit. Jadi dia bukan hukum secara menyeluruh ya. Tapi hukum secara kebanyakan. Kebanyakannya seperti itu. Kaidah ini benar dan masalah-masalah, hampir semua masalah bisa diterapkan pada kaidah ini. Tapi ada pengecualian yang itu sedikit. Misalnya di antara kaidah ya. Di kaidah yang akan kita kaji ya. Yaitu misalnya tentang niat ya. Nantilah kita akan kaji ya. Kita teruskan dulu ya. Kita akan masuk nanti pada kaidah yang pertama, yaitu tentang kaidah tentang niat ya. Nah, faidahnya apa? Litu urafa ahkamuha minha, agar diketahui hukum-hukumnya dari juz'iyat tadi, dari cabang-cabang masalah tadi. Jadi kita punya kaidah, dan dengan kaidah itu kita mengetahui hukum dari cabang-cabang dari masalah ya. Langsung saja kita akan masuk pada kaidah yang pertama ya, kaidah fikih yang pertama. Al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha ya. Kaidah yang pertama yaitu berbunyi bahasa Arabnya ya. Dan ini kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu sesuai dengan tujuannya. Segala perkara sesuai dengan tujuannya. Bisa sesuai, bisa diartikan sesuai, bisa diartikan tergantung dengan tujuannya, bisa ya. Jadi al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu sesuai dengan tujuannya, atau segala perkara tergantung dengan tujuannya. Wahya ihdal qawaidil khamsil kulliyah. Dan ini adalah salah satu kaidah, 5 kaidah yang menjadi induk ya. Jadi kita akan pelajari 5 kaidah dalam kitab ini. Yang 5 kaidah ini adalah induk dari permasalahan-permasalahan atau kaidah-kaidah yang menjadi turunannya, yang menjadi cabang nanti. Jadi 5 ini kaidah induk ya. Yang 5 ini nanti dia di bawahnya akan melahirkan kaidah-kaidah yang baru ya. Tapi 5 ini adalah kaidah yang induk yang disepakati oleh para ulama yang akan kita kaji. Nah, kita mengkaji kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha ya. Dari 5 kaidah yang akan kita kaji, kaidah yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu sesuai, atau tadi apa?
tergantung dengan tujuannya. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi, seluruh faidah yang akan kita kaji ini adalah dia memiliki dalil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengerjakan seluruh agama yang diperintahkan. Yang diambil dari ayat ini adalah mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan beribadah kepada Allah dengan niat, dengan tujuan ikhlas. Ya. Maka tujuan dari ibadah, perkara ibadah itu tergantung dengan keikhlasan, ya, dengan niat keikhlasan. Ya. Dan hadis Umar juga, ya, ambilannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Nah, ini lebih jelas lagi, ya. Dan ini hampir mirip dengan kaidah tadi, ya. Kata-katanya hampir mirip dengan kaidah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, ya. Sesuai dengan niatnya, ya. Wa qad ajma'a 'alaiha ulama, dan sungguh ulama bersepakat atas kaidah tersebut. Jadi kaidah ini diambil dari Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para ulama. Wa ma'na al-qaidah, maksud dari kaidah ini, kata beliau, anna tasarrufatil mukallaf minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadat tambani sihhatuha wa fasaduha wa sawabuha wa iqabuha bihasabi niyyatihi wa qasdihi. Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya segala perbuatan hamba yang mukallaf, ya. Yang mukallaf ini apa? Muslim, balik, berakal. Itu mukallaf, ya. Muslim, balik, berakal. Ini mukallaf. Segala perbuatannya, baik itu perkataan atau perbuatan atau i'tikad, keyakinan, ya, keinginan yang ada di dalam hati, itu dibangun keabsahannya, kerusakannya, pahalanya, siksaannya sesuai dengan niat dan tujuan hamba tersebut. Nah, ini maksud dari kaidah, ya. Maksudnya segala perkataan kita, perbuatan kita, apa yang ada di hati kita, keabsahannya, kerusakannya, pahala dan siksaannya nanti itu sesuai dengan niat dan tujuan mukallaf tadi, tujuan seorang hamba yang sudah muslim, balik dan berakal. Beliau datangkan contoh di sini sebagai penjelas dari kaidah tersebut. Di antara contohnya kata beliau, manightasala litabarrudi walam yanwi raf'al janabati lam yartafi' hadatsuhu wala yusabu ala dzalik. Manightasala litabarrudi, siapa yang mandi niatnya untuk berdingin-dingin saja, ya. Misalnya nih, siang panas dia mandi, walam yanwi raf'al janabah, dia mandi itu tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar, bukan untuk mandi besar, bukan untuk menghilangkan junub, ya. Lam yartafi hadatsuhu, maka tidak terangkat hadasnya tidak hilang.
Wala yusabu ala dzalik, dan dia tidak dapat pahala dari mandinya. Ya. Padahal mandi sudah basah seluruh badan, tapi dia mandinya tujuannya apa? Hanya untuk dingin-dinginan saja. Dia tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Tidak ada niat ini bisa jadi karena lupa, ya. Dan bisa jadi sengaja. Dia tidak langsung ingin mandi besar, menghilangkan hadas besar. Ya. Maka hadasnya tidak terangkat, walaupun sudah mandi. Ya, contohnya nih, misalnya seorang laki-laki, ya, dia menggauli istrinya di malam hari sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur dia menggauli istrinya. Setelah itu dia basuh kemaluannya, tidak mandi dulu. Ya. Dia niatnya mandinya dia tunda. Lalu bangun subuh, azan, bangun subuh. Karena kebiasaan dia sebelum sholat subuh dia mandi, kebiasaan saja. Ya. Pokoknya kalau sebelum subuh mandi, baik berhubungan atau tidak, kebiasaan setiap hari sebelum sholat subuh dia mandi. Nah, dia lupa bahwasanya sebelum tidur dia bergaul dengan istrinya. Nah, ketika dia mandi sebelum sholat, dia tidak ada niat mandi besar, ya. Mandi karena junub. Tapi dia hanya menjalankan rutinitasnya. Kalau sebelum subuh bangun tidur dia mandi. Ya. Jadi tidak ada, dia lupa karena dia lupa sudah menggauli istrinya, dan dia hanya niat itu menjalankan apa? Rutinitas saja. Setelah selesai mandi, baru dia ingat. Oh iya, saya kan tadi malam menggauli istri saya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mandi yang sudah selesai tadi, hilangkah hadasnya dengan itu? Jawabannya tidak. Karena ketika dia mandi, tidak ada niat sama sekali untuk menghilangkan hadas besar. Ketika dia mandi, dia hanya niat, bukan niat sih, termasuk niat juga, dia hanya menjalankan kebiasaan setiap harinya. Kalau sebelum sholat subuh dia mandi, ya. Maka dia harus mandi lagi yang kedua, ya. Walaupun sudah mandi, walaupun sudah bersih, ya. Dia harus mandi lagi yang kedua, karena mandi pertama tadi dia tidak ada niat untuk mengangkat hadas besar, ya. Nah, disinilah letak al-umur bimaqasidiha, kaidah ini. Segala perkara itu dibangun tergantung pada niatnya. Karena dia tadi mandi pertama niatnya hanya menjalankan kebiasaannya saja, lupa dengan hadas besarnya, sehingga mandi itu bukan mandi besar, tidak bisa menghilangkan hadas besar yang ada di tubuhnya, ya. Maka dia harus mandi lagi dengan niat mandi besar, ya. Baru hadasnya terangkat, ya. Dan mandi yang pertama tadi dia tidak dapat pahala. Mandi yang kedua baru dia dapat pahala, ya. Contoh yang kedua dari kaidah ini, man arada an yaqula limra'atihi anti tahir fasabaqa lisanuhu wa qala anti taliq lam tatluq, ya. Orang yang dia ingin mengucapkan kepada istrinya anti tahir, kamu sudah suci, ya. Lalu lisannya salah ucap, lalu dia mengatakan anti taliq, ya. Dia ingin mengatakan apa? Anti tahir, tapi salah ucap anti taliq, ya. Kamu ditalak, ya. Apakah jatuh talak? Tidak, ya. Karena ketika dia mengucapkan tidak ada niat untuk mentalak, ya. Walaupun kata-katanya kata-kata talak, ya. Tapi salah ucap saja, ya. Salah ucap saja, ya. Maka tidak jatuh talak. Karena yang dilihat adalah niatnya, niat ketika dia mengucapkan, ya.
bukan lafaznya. Lafaznya itu bisa saja salah. Ya. Maka di sini letak al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu terbangun tergantung dengan niatnya. Contohnya lagi, kata beliau, man qala wallahi la akulu lahman wa nawa bil lahmi as-samak lam yahnas bi akli lahmil ghanam. Contohnya kata beliau lagi, orang yang bersumpah, ya, dia bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan daging. Dan maksud hati dia adalah daging di sini daging ikan. Ya. Maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya kalau dia memakan daging kambing. Ya. Dia mengatakan apa? Wallahi la akulu lahman. Demi Allah, aku tidak akan makan daging. Tapi maksud dia adalah daging ikan. Nah, ketika dia makan daging kambing, apakah dia melanggar sumpahnya? Tidak. Karena dia tadi niatnya ketika dia bersumpah, maksudnya daging ikan. Jadi itu diperhatikan oleh syariat. Tujuan dari pengucapannya itu diperhatikan oleh syariat sesuai dengan tujuan dia mengucapkan, ya, sesuai dengan niatnya, itulah yang dianggap pada ucapannya. Ya. Sekarang beliau di sini menyebutkan ada beberapa faidah tentang niat. Fawaidun niyah, di antara faidah niat, karena kaidah pertama ini betul-betul fokus kepada niat. Ya. Kaidah tentang niat. Maka beliau di sini menyebutkan beberapa faidah dari niat. Yang pertama adalah faidah niat al-ikhlasu lillahi ta'ala wa talabu ma indahu. Faidah dari niat adalah ikhlas mengerjakan segala ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan meminta apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faidah dari adanya niat, maka kita bisa beribadah dengan ikhlas. Ya. Tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya, keampunannya, ya, nikmat-nikmatnya, ridhonya. Nah, ini apa? Faidah dari adanya niat yang ada di diri kita. Yang kedua, faidah adanya niat. Jadi manusia ini dia pasti memiliki niat. Dalam melakukan apapun pasti dia punya niat. Kecuali hal-hal yang tidak dia sengaja. Jadi segala apa yang kita lakukan dengan sengaja, dengan sadar, ya, itu pasti kita lakukan dengan niat. Ya. Dan kita talqin, kita baca atau tidak, niat itu timbul sendiri. Ya, ketika kita mau ngambil HP, ini sudah ada niat sebelumnya. Oh, saya lihat HP, saya mau ambil. Ya. Tanpa kita sengaja, tanpa kita talqin, tanpa kita baca, sengaja saya ngambil HP. Tidak usah seperti itu. Ya. Karena niat itu dia perkara yang paling mudah. Dia terbesit secara kilat, ya. Kita mau ini, itulah niat, ya. Nah, di antara fungsi niat, tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Katamyizi sunnatil fajri an fardhatiha. Seperti membedakan antara sunnah qobliyah fajar, qobliyah subuh, dan dari sholat subuh itu sendiri. Ya. Jadi pekerjaannya sama, ya. Tapi dia beda karena apa? Karena niat. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Subuh juga 2 rakaat. Pekerjaannya sama, takbir sampai salam. Ya, kita melakukan sholatnya sama. Tapi apa yang membedakan ini qobliyah, ini sholat fardu subuh, dibedakan dengan niat. Ya. Orang kalau sholat di rumah, ya,
Kita tidak tahu ya, dia ini sholat qobliyah kah, sholat subuh kah. Tiba-tiba takbir, ya. Azan subuh, kita ke masjid, kita pulang, teman kita baru bangun. Ya. Kita pulang dari masjid, teman kita terlambat bangun, dia baru bangun, terlambat sholat berjamaah ke masjid. Lalu dia bangun, ambil air wudhu, habis itu sholat. Dia langsung takbir. Kita tidak tahu, dia ini sholat qobliyah subuh kah, sholat subuh. Ya. Maka kita tanya niatnya, kamu tadi niat sholat tadi apa? Qobliyah subuh. Oh ya, berarti kamu belum sholat subuh. Ya. Jadi apa? Dibedakan dengan niat. Ya. Walaupun gerakannya itu sama. Yang ketiga, tamyizul ibadat anil adat. Membedakan yang mana yang ibadah dan yang mana yang bukan ibadah. Katamyiz zakati anil hadiyah. Seperti membedakan antara zakat dan hadiah. Ya. Jadi sama-sama memberi, tapi apakah zakat atau hadiah? Kalau zakat berarti ibadah, kalau hadiah berarti apa? Bisa jadi bukan ibadah. Ya. Kebiasaan, kalau dia diniatkan ibadah baru dia dapat pahala. Ya. Seperti mandi tadi. Orang misalnya hari Jumat jam 12, jam setengah 12 ya. Sudah istirahat bekerja ya kan? Yang di kantor, yang di pabrik, semua apa? Istirahat bekerja jam setengah 12. Dan ada semuanya pada mandi. Yang kerjaannya kotor misalnya, ya, berdebu, ya, kerja keras, dia mandi. Ya. Tapi ada yang ke masjid, ada yang tidak. Tapi semuanya ketika istirahat, karena istirahat panjang jam Jumat, masuk lagi jam 2, ada yang mandi, semuanya pada mandi. Tapi ada yang ke masjid, ada yang tidak. Nah, mandi, orang yang mandi dia betul-betul mandi niatnya apa? Mengerjakan sunnah. Mandi sunnah sebelum ke masjid mengerjakan sholat Jumat, maka dia dapat pahala mandi sunnah. Tapi orang yang dia tadi bekerja di pabrik, dia merasa dirinya kotor dan pengen pulang ke rumah atau pengen makan di warung makan tapi masih terlihat kotor, dia mandi dulu dan dia tidak ada niat untuk ke masjid, maka mandinya bukan mandi terhitung ibadah, padahal sama-sama mandi. Nah, dibedakan dengan apa? Yang membedakan adalah niat. Jadi fungsi niat di sini beliau sebut yang keempat, fungsi niat husulus sawabi fil mubah. Kama nawa bil akli lit taqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Fungsi niat juga yang keempat adalah bisa mendapatkan pahala pada pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Seperti orang yang makan, niatnya untuk kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Makan dan minum, ini hukum asalnya apa? Mubah. Kita makan atau tidak makan, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Ya. Ada makanan di depan kita, kita makan tidak dapat pahala. Kita juga tidak makan tidak dapat dosa. Ya. Karena dia perkara mubah. Tidur sama. Kita tidur tidak tidur, ya. Tidur siang, tidur malam juga. Tapi kalau sudah memudaratkan, ya, dia bisa menjadi dosa. Ya. Orang yang sengaja memudaratkan dirinya, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, maka bisa jadi dosa, ya. Dan minimal makruh, ya. Minimal begadang itu hukumnya makruh, ya. Kalau tidak ada kemaslahatannya. Tapi hukum asalnya tidur, makan itu hal yang mubah. Mubah itu apa artinya? Dalam ilmu fikih, dikerjakan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia makan
dengan niat agar dia kuat dalam ibadah, maka makannya Allah Ta'ala kasih pahala. Kalau dia tidur siang, qailulah, ya. Niat agar malamnya ringan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka qailulahnya terhitung pahala. Dia lebih cepat tidur pada malam hari, setelah Isya tidak lama langsung tidur. Niatannya agar mudah untuk bangun tengah malam untuk tahajud, maka tidurnya Allah Ta'ala kasih pahala. Kenapa Allah Ta'ala kasih pahala? Karena niat. Ya, disinilah pentingnya niat. Ya. Maka orang yang, dan Allah Ta'ala ini benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkatkan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu, dia mengkaji, dia tahu ilmunya, ini bisa dia lebih tinggi derajatnya. Padahal pekerjaannya sama, gawiannya sama, tapi kenapa dia dapat lebih dari Allah? Karena dia punya ilmunya. Kita sama-sama makan, sama-sama tidur, tapi ternyata orang-orang yang berilmu dari makan, dari tidurnya, dari istirahatnya, dia bisa dapat pahala. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia tidak dapat pahala. Ya. Maka disinilah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengangkatkan derajat, beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu karena dia punya ilmu dan dia amalkan ilmunya, dia terapkan ilmunya, dia dapat pahala dari pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang tidak dapat pahala dari sana. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu penting. Ya. Apalagi kita bekerja cari nafkah. Ya. Itu Masya Allah pahalanya besar. Ya. Kalau kita hanya sekedar untuk dunia saja, tidak ada pahalanya. Kita bekerja misalnya hanya untuk dunia saja, ya, untuk makan, untuk kenyamanan hidup. Tidak ada kita berpikir untuk menjalankan perintah Allah karena wajib menafkahi istri, menjalankan perintah Allah karena wajib menafkahi anak. Tidak ada niat juga untuk mengumpulkan harta agar bisa berhaji dan berumrah. Ya. Ini rugi kita. Ya. Maka niatkan, ya, ketika kita bekerja, ya, niatkan ini apa? Mengerjakan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada saya. Saya wajib menafkahi istri dan anak saya. Dan saya berniat mengumpulkan harta ini agar saya nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka setiap pekerjaan kita Allah Ta'ala kasih pahala. Besar, ya, pahalanya. Ya. Kalau kita kumpulkan, ya, dengan niat yang kita yang ada ilmu yang ada pada kita tentang niat tadi. Yang kelima, dan ini kata beliau pembahasannya akan datang, ma yata'allaqu bi tadakhulil ibadat, yaitu yang berhubungan dengan bisa menggabungkan ibadah. Ya. Ini juga berkaitan dengan niat. Ya. Terus kata beliau, mahallun niyah, tempatnya niat itu di mana? Al-qalbu bittifaqil muslimin. Tempatnya niat itu adalah di hati, bukan lagi kesepakatan ulama. Kata beliau apa? Bittifaqil muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Ya. Jadi bukan lagi kesepakatan ulama. Tempatnya niat itu di hati, kesepakatan semua kaum muslimin. Wa talaffudhu biha bid'ah. Dan melafazkan niat itu adalah bid'ah. Ya. Makanya kata para ulama pun, ya, orang yang melafazkan niat, lafaznya ternyata salah, tapi niatnya benar, ibadahnya sah. Misalnya nih, salat Isya, ya, ada orang melafazkan niat, usolli fardhul isya'i, ternyata dia salah. Salah rakaat misalnya. Ya. Misal. Tapi di hatinya apa? Di hatinya 4 rakaat. Atau dia salat Isya tapi dia ucapkan maghrib. Dia salat Isya tapi dia katakan usolli fardhu al-maghribi.
Allahu Akbar. Kalau di hatinya dia maksudnya adalah sholat isya, maka ucapan tadi tidak berpengaruh apa-apa. Karena tempat niat itu di hati, melapaskan itu bid'ah dan tidak ada pengaruhnya dalam ibadah melapaskan niat itu. Melapaskan niat itu tidak ada pengaruhnya dalam ibadah. Yang dilihat adalah hatinya. Tapi berpengaruh kepada kerusakan sholat jadinya. Maksudnya karena dia bid'ah, dia mengurangi apa? Pahala sholat. Ya, karena dia apa? Merusak sebagian tata cara ibadah, tidak lagi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi tidak sampai batal. Ya. Sholatnya tidak sampai batal, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Tidak ada satu hadis Nabi pun, tidak ada seorang sahabat pun yang menceritakan Nabi itu kalau sebelum sholat beliau melafazkan niat. Ya. Para sahabat pun tidak ada yang melafazkan niat. Lalu buat apa kita untuk melafazkan niat? Dan lafaz niat pun tidak ada pengaruhnya terhadap niat yang kita niatkan. Ya. Yang dilihat adalah niatnya. Lafaznya betul salah, itu tidak ada pengaruhnya dalam keabsahan sholat. Ya. Sekarang ini juga penting, beliau sebutkan di sini waktu niat. Waktu untuk berniat itu kapan? Ya. Jadi ketika kita beribadah, waktu untuk berniat itu kapan? Beliau di sini membagi dua. Al-waqtul awal, waqtul istihbab. Waktu yang pertama, ini waktu yang dianjurkan. Ya, waktu yang dianjurkan. Bi an takuna niyatu muqarinatan lil ibadah. Bahwasanya niat itu bersamaan dengan ibadah, beserta ya. Beserta dengan ibadah. Tidak jauh dari ibadah yang kita lakukan. Jadi ketika kita sholat, ya kita ketika menyusun shaf, ya itu sudah ada apa? Kita sudah punya kesadaran. Kita ini apa? Mau sholat dan sholatnya sudah kita ada di hati kita. Kita sholat maghrib, sholat isya. Ya. Nah itu apa? Itu waktu yang dianjurkan. Ya, ketika apa kita mentajdid niat, ya, memperbaharui niat. Mungkin kita sebelum menyusun shaf kita ngobrol apa, ya, kita blank. Kita ini sholat apa? Kadang blank. Ya. Tapi ketika kita berdiri kita ingat lagi, oh saya ini mau sholat maghrib, sholat atau sholat isya. Nah, dan sholat isya ini secara ringkas saja ya, dia terbesit seperti itu. Jadi kita menyadari kalau kita itu bergerak untuk sholat. Ini yang dianjurkan seperti itu. Ya. Tapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham tentang poin pertama ini. Dikira nanti apa? Niat itu harus susah ditanamkan. Saya pokoknya harus sadar. Saya ini harus apa? Tidak boleh diganggu. Saya sholat isya 4 rakaat. Enggak seperti itu. Ini was-was namanya. Di hati kita berdiri sholat isya 4 rakaat, ikut imam, udah. Itu sudah cukup dan itu sangat gampang sekali terbesit di hati kita, sudah cukup. Tidak perlu kita talqin. Ya, sebagian orang menalkin di hati. Sahaja saya sholat isya 4 rakaat di belakang imam, jadi makmum. Itu namanya membaca niat. Ya. Niat itu terbesit sekilat, ya, seperti kilat. Ada, itu sudah cukup. Tidak perlu ditalkin. Al-waqtu tsani, waktu yang kedua, waktu jawaz. Waktu yang masih dibolehkan. Niat itu waktu yang dibolehkan. Ya. Adanya niat walaupun jangkanya jauh dari ibadah yang dia lakukan, tapi masih boleh dalam jangka seperti itu. Wala yakhlu min thalathati aqsam.
Dan waktu yang kedua ini waktu yang masih dibolehkan. Yang pertama tadi apa? Waktu yang dianjurkan. Yang kedua ini waktu yang masih dibolehkan dalam niat ibadah. Dalam niat pokoknya. Dan ini ada 3 bagian kata beliau. Yang pertama adalah as-siyamul wajib. Tentang puasa wajib. Yajuzu fi ayyi juz'in minal lail. Maka boleh menanamkan niat puasa wajib dari satu bagian dari bagian malam. Malam itu dimulai dari kapan? Dari maghrib. Ya. Malam itu dimulai dari masuknya waktu maghrib. Jadi ketika kita berbuka, ada niat besok puasa. Itu sudah cukup. Walaupun nanti tidur ternyata tidak terbangun. Atau terbangun sudah azan. Enggak sempat sahur. Tapi sudah sempat niat pas waktu maghrib tadi. Ya. Dan maghrib adalah awal malam. Sah atau tidak puasa wajibnya? Sah. Ya. Tapi kalau orang tidak ada niat sama sekali, ya, dari maghrib dia tidak ada niat untuk puasa besok, puasa mengqadha, ya, ini puasa wajib ya. Biasanya ada hutang Ramadan, perempuan misalnya. Tidak ada niat besok mau puasa. Tidur, tidak ada niat. Bangun-bangun azan. Puasa aja lah hari ini. Sah atau tidak puasanya? Tidak sah, karena sudah terlambat dari niatnya. Niatnya harus dari malam hari. Dan malam itu dari dari maghrib sampai subuh. Nah, di antara itu harus ada niat untuk puasa wajib. Kalau tadi malam tidak ada niat sama sekali, bangun-bangun sudah azan, terlambat. Tidak bisa puasa wajib. Lakinna idza kana mutatabi'an ka Ramadan ajza'at niyatun wahidah fi awwalihi. Akan tetapi kata beliau, apabila puasanya itu berturut-turut, puasa wajibnya berturut-turut, seperti puasa Ramadan, itu kan berturut-turut, tiap hari kan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka kata beliau, boleh niatnya itu 1 kali niat di awal Ramadan. Nah, jadi tidak harus setiap malam. Jadi awal malam Ramadan kata beliau sudah boleh niat untuk 1 bulan. Karena apa? Karena Ramadan itu dia berturut-turut setiap hari. Tapi kalau tidak berturut-turut maka harus setiap malam harus ada niat sebelum dia puasa besok harinya. Kita dengarkan azan dulu ya, sebelum kita lanjut materi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله. Kita lanjut ya. Jadi tadi niat yang boleh ya, boleh dia jauh dari ibadah yang mau dilakukan ya. Ini tidak lepas dari 3 bagian kata beliau. Yang pertama adalah tentang puasa yang wajib tadi. Itu boleh di awal malam sudah boleh. Tidak harus hampir subuh. Tapi yang mustahabnya tadi apa? Dia muqarinah lil ibadah. Dia membarengi dengan ibadah. Makanya makan sahur ya, itu disunahkan apa? Diakhirkan ya. Kan orang kalau makan sahur tuh mesti niatnya apa? Puasa ya. Maka dengan makan sahur itu dia mentajdid niat, memperbaharui niatnya. Dia makan untuk apa? Untuk puasa. Ya. Nah ini yang sunnahnya seperti itu. Ya. Tidak jauh dari ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau ini kan yang boleh kan? Kalau di awal malam sudah dibolehkan. Yang kedua, as-siyamul mustahab. Puasa yang sunnah. Ya. Yajuzu min ayyi waqtin fin nahar ma lam ya'ti bi mufattir illa ma lam ya'ti bi mufattir. Yaitu puasa yang disunahkan dan ini boleh berniat kapan saja. Walaupun di siang hari. Selama dia tidak mengerjakan pembatal puasa semenjak subuh. Jadi ketika azan subuh, semenjak azan subuh dia tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada berhubungan suami istri, ya. Tidak ada mengerjakan pembatal puasa. Ya. Jam 8, jam 9, jam 10 belum juga makan, lalu karena udah jam 10, udah ada makanan juga, ya udahlah hari ini puasa saja, boleh, karena puasanya puasa sunnah. Ya. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kata Nabi tidak ada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idan inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Ya. Kalau begitu saya puasa. Ya. Nah dari hadis ini maka pengecualian ya, dari bab niat. Yang ketiga, ma'ada dzalika minal ibadat. Ya. Apa yang selain daripada 2 tadi dari perkara ibadat, qathahara wasiyam wazakah wal hajj, farrajih sihhatu niyah qabla al ibadah walau bi zamanin talib ma lam yafsakha. Yaitu seperti bersuci, salat, zakat, haji ya. Itu pendapat yang lebih kuat, sah niatnya sebelum dia mengerjakan ibadah walaupun jangkanya lama. Tapi dengan syarat dia tidak pernah memutus niatnya. Misalnya nih jam zuhur jam 12:30 ya. Jam 12 sudah wudu. Siap-siap salat zuhur. Pokoknya jam 12 dia wudu, dan wudunya niatnya apa? Ingin sholat duha dan sekaligus wudu ini nanti sekalian buat sholat zuhur. Jadi dia jam 12 wudu dan dia bertujuan, tujuan berarti niat kan? Tujuan dengan wudunya itu apa? Dia sholat duha sekalian, kalau tidak batal dia sekalian wudu itu untuk sholat zuhur. Dia wudu, sholat duha, dan dia santai, baca Quran kah, atau ngobrol kah ya. Habis itu azan, dia ke masjid, langsung iqamah, langsung dia takbir tanpa dia mentajdid, tanpa dia memperbaharui niat, langsung takbir Allahu Akbar
Ya. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Karena niatnya sudah ada walaupun dengan jangka yang lama, tapi dengan syarat apa? Dia tidak ada membatalkan niatnya tadi. Ya. Contoh dia membatalkan niat apa? Misalnya dia sedang safar, ya. Dia wudhu jam 12, sholat duha di rumah, nanti di jalan lah sholat zuhurnya. Tapi ternyata, nanti aja lah sekalian sholat asar. Ya. Berarti dia apa? Dia batalkan niat tadi. Ya. Berarti sudah tidak berlaku lagi niat ketika wudhu tadi. Ya. Karena dia batalkan. Ya. Dia batalkan. Ya. Atau dia memang sengaja tidak jadi mengerjakan suatu ibadah. Ya. Dia tadi awalnya berniat, tapi karena ada kesibukan atau ada uzur, misalnya ini ibadah yang tidak wajib, ya, ibadah yang tidak wajib. Lalu dia batalkan niatnya, nggak jadi. Maka tidak cukup dengan niat yang pertama. Kalau dia mau mengerjakan lagi, dia harus ada niat lagi. Dan dengan dia mau mengerjakan itu sudah niat sebenarnya. Jadi jangan anggap niat itu perkara yang susah. Ulama ini ingin menjelaskan saja bahwasanya niat itu harus ada dalam ibadah. Niat itu apa? Harus ada dalam ibadah. Kalau tidak ada, tidak sah. Dan kalaupun ada, walaupun jaraknya itu lama, tetap sah selama dia tidak membatalkan niat yang tadi. Kalaupun dia batalkan, dia ingin mengerjakan lagi, itu sudah cukup dengan niat inginnya tadi. Jadi semoga ini bisa dipahami. Terakhir ini masalah tiga perkara. Ma la yushtaratu lahu niyah. Perkara-perkara yang tidak butuh niat, yang tidak disyaratkan untuk berniat. Ada tiga perkara yang tidak disyaratkan untuk niat. Jadi dia tetap sah tanpa niat. Yang pertama adalah izalatul khabath, menghilangkan najis. Itu tidak perlu niat juga tidak mengapa, sah. Misalnya kita punya baju. Ya, punya baju kena najis. Lalu kita gantung di dapur. Dapur kita itu tidak ada atapnya. Di halaman belakang. Tidak ada atapnya. Najis kita gantung di situ. Kita mau cuci, ya. Tapi kita gantung dulu di halaman belakang. Halaman belakang tidak ada atapnya. Tiba-tiba hujan. Kita tidak sadar, kita lupa dengan baju kita, hujan. Dan besoknya kering. Najisnya hilang. Ya. Padahal belum kita cuci. Apakah baju kita sudah suci? Baju kita sudah suci. Ya. Walaupun kita tidak ada niat untuk menghilangkan najisnya hilang sendiri. Ya. Kita tidak ada niat untuk menghujankannya. Kita niat menaruh di situ, naruh aja. Nanti kalau terkumpul cucian banyak baru kita cuci. Ternyata hujan. Dan dengan hujan itu, hujannya lebat, kita cium bau najisnya tidak ada, ya, benda najisnya juga tidak ada, misalnya bekas kencing anak. Ya. Maka dengan itu apakah najisnya hilang? Iya, baju kita sudah suci dan najisnya hilang, boleh dipakai untuk sholat. Karena menghilangkan najis tidak perlu niat. Ya. Menghilangkan najis tidak perlu niat. Wal ihdad al mutawaffa anha. Dan orang yang masa iddah, ya, juga tidak perlu niat. Kalau habis masa iddahnya habis. Ya. Kalau datang masa iddahnya, maka terhitung masa iddah. Yang kedua, ma ghulliba fihi janibul abdi. Ya. Apa yang mendominasi dari sisi hamba. Di sini disebutkan qaraddil wada'i, seperti mengembalikan barang titipan, wa ada idduyun al-wajibah, dan membayar hutang. Walakin la yusabu 'alaiha illa biniyah.
Akan tetapi ini tidak dapat pahala kecuali dengan niat. Jadi begini, bayar hutang itu sah walaupun ternyata kita tidak niatkan. Misalnya begini, kita punya hutang ke teman kita 100.000. Ternyata sahabat kita tahu kita punya hutang 100.000. Dia bayarkan hutang kita. Lunas atau tidak hutang kita? Lunas. Walaupun kita tidak tahu, walaupun bukan kita yang membayar. Ya. Dia katakan, hutang kamu udah saya bayarkan. Sah atau tidak bayar hutangnya? Sah. Ya. Bayar hutangnya sah, hutangnya sudah lunas, walaupun si penghutang tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk membayar hutangnya, tiba-tiba dibayarkan oleh temannya. Jadi ini tidak perlu niat, ya. Perkara yang kedua tidak perlu niat adalah apa yang mendominasi dari sisi seorang hamba. Yang ketiga, al-ibadatu al-mutamayyizah binafsiha. Ibadah yang dia secara khusus berbeda dengan ibadah yang lain. Seperti sini, kal khaufi minallah wa tawakkuli alaihi wa nahwi dzalik. Seperti takut kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ini ibadah-ibadah hati. Itu tidak perlu niat. Kita takut kepada Allah, mata kita menangis, takut azabnya, ya, mengharap rahmatnya, bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Ya. Ini tidak perlu kita niatkan sebelumnya. Dengan itu ada di hati kita, kita sudah terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan kita takut, hati kita berserah diri kepada Allah. Ya. Itu dengan ada sendirinya itu sudah ibadah, karena itulah ibadah, ya. Karena dia ibadah yang khusus, ya, yang berbeda dengan ibadah yang lain, ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan lagi, ya, pertemuan berikutnya syarat-syarat dalam niat, dan juga kita akan kaji kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari al-umur bimaqasidiha. Jadi ada banyak kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari kaidah kuliah tadi. Kaidah induk tadi, al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung dengan tujuannya, ya, sesuai dengan tujuannya. Ini ada kaidah-kaidah yang menjadi turunannya lagi, ya, yang akan kita kaji nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang belum dipahami atau ada yang dipertanyakan, silakan kita berikan waktu 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Iya. Fadhol. Kita mau dari beberapa di rumah. Iya. Ya. Setelah sampai ke masjid, tak lupa masih berbagainya. Sholat yang pulang para ulama ikhtilaf tentang i'tikaf yang sebentar, ya. Sebelum menjawab itu, para ulama dulu ikhtilaf tentang i'tikaf yang sebentar, apakah terhitung i'tikaf atau tidak, ya. Para ulama berbeda, mereka ikhtilaf tentang batasan minimal i'tikaf. Ada yang membatasi i'tikaf itu minimal sehari semalam. Ada yang bahkan ada yang membatasi i'tikaf itu hanya ada di bulan Ramadan, ya. Dan ada juga sebenarnya para ulama yang mengatakan i'tikaf itu sah walaupun sebentar. Ada sebenarnya, cuman ya itu tadi ikhtilaf para ulama, ya. Nah, kalau dia ke masjid, niatnya i'tikaf, ya, ke masjid lalu duduk di masjid dan lupa memperbaharui niat, maka niatnya sudah sah, ya. I'tikafnya juga sudah sah. Karena ketika dia berjalan ke masjid tidak ada pembatalan dari niat sebelumnya, ya. Maka itu berjalan saja, niatnya nyambung saja dengan ibadah yang mau dia kerjakan, ya. Dia pergi ke masjid, dia bersiap-siap, itu kan dalam rangka menyambung ingin melakukan ibadah yang dia lakukan, sah saja, ya. Jadi niat dia yang walaupun dengan jangka yang lama, ya, itu tetap sah. Sama dengan sholat tadi. Kita dari rumah jalan ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Ya udah, itu sudah niatnya. Tidak perlu lagi, bukan tidak perlu, ya.
tidak perlu was-was. Ya. Yang was-was ini yang tidak perlu. Tapi kalau kita tajdidun niyah, nah ini yang mustahab tadi. Ya, ketika kita masuk masjid, kita sadar lagi, oh saya ke sini adalah untuk sholat. Sholatnya sholat apa? Oh sholat isya. Oh, kita menyadari itu lagi apa? Memokuskan lagi, ya, agar kita tidak blank, tidak kadang kita nih apa? Bergerak tapi tidak sadar, ya. Untuk apa? Ya. Tapi untuk memokuskan, untuk lebih khusyuk, lebih fokus ibadahnya, maka ada namanya tajdidun niyah. Tapi jangan salah dipahami. Ya. Tajdidun niyah apa? Tajdidun niyah, memperbaharui niat itu sangat mudah. Dengan kita menyadari kita mau mengerjakan apa, itu sudah cukup. Ya. Ada lagi? Ada dua. Tidak terjadi talak. Talak itu harus diucapkan. Ya. Talak itu sahnya ketika diucapkan. Kalau hanya niat, ya, itu tidak menjadi talak. Ya. Kita termasuk orang yang tidak setiap hari atau ya kalau setiap setiap hadir kajian dia penuntut ilmu. Ya. Tapi kalau dia tidak sedang kajian, dia tidak menuntut ilmu berarti. Ya, dia misalnya ke pasar dagang, ya dagang berarti. Ya. Penuntut ilmu, yang penuntut ilmu dia profesinya sebagai penuntut ilmu ya para santri. Ya. Itu profesinya memang dia apa? Penuntut siang dan malam dia memang mengkaji ilmu. Adapun kita majelis ilmu ini, kapan kita disebut penuntut ilmu? Ketika kita berhadir ke majelis. Ya. Ketika kita ke pasar, ya jadi orang pasar. Ketika kita ke kantor, jadi orang kantor. Ya. Kapan kita penuntut ilmu? Ketika kita hadir di majelis ilmu. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau mau membeli ayam, misalnya jumlahnya dalam banyak, niatnya cukup niat pertama, tapi ucapan bismillahnya ya, setiap kali sesembelihan. Bismillah, 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 bismillah. Seperti itu. Karena setiap sesembelihan harus ucap bismillah. Oh, niat dari sembelihan pertama sampai terakhir cukup dengan satu niat aja. Menyembelih karena Allah, menyembelih karena kurban, ibadah kurban, menyembelih karena akikah, banyak pesanan orang akikah. Ya, semuanya dikumpulkan hewan akikah. Ini semua untuk akikah. Tapi kalau ketika menyembelih, bismillah ya Allah akbar, bismillah ya Allah akbar, bismillah ya Allah akbar. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada ya, sudah masuk. Satu lagi terakhir nih. Nggih. Lafaz kan? Takbirnya diulang-ulang. Ya, was-was takbir. Yang ditolak adalah bid'ahnya. Dia misalnya menganggap lafaz niat itu sunnah, maka lafaz niatnya itu tidak ada pahalanya, tertolak, dan bahkan ada ancaman apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu sebuah kesesatan. Dia telah melakukan bid'ah, dia telah melakukan kesalahan ya, dari segi talafuz niatnya. Adapun sholatnya, kalau memang dia sudah benar sholatnya, takbirnya benar sampai salam, maka sholatnya tetap sah. Tapi bid'ahnya tadi juga berpengaruh kepada kesempurnaan sholatnya. Tapi sholatnya sah-sah.
Tapi sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sholat Nabi. Karena Nabi memerintahkan kita untuk sholat seperti beliau sholat. Ya. Tapi kalau dia rukunnya sudah lengkap, wajibnya juga sudah, ya, dan bacaannya juga pas, sholatnya sah. Tapi pahalanya jelas, ya, berbeda dengan orang yang betul-betul sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun dia karena was-was lalu diulang-ulang takbirnya, ya. Kalau memang takbir terakhir pas saja, sholatnya sah. Tapi ini memang akan merusak sholat. Akan merusak sholat. Tapi kalau tadi dari awal sholat takbir sampai salam dia pas saja sah. Tapi sholatnya rusak, berkurang pahalanya karena apa? Karena was-was tadi, karena kebid'ahan tadi. Ya. Jadi pahala kita itu berkurang dan kadar pengurangannya itu bermacam-macam. Ada yang, makanya kata Nabi apa? Ada yang mendapatkan dari bagian sholatnya itu separuh, seperempat, bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan. Karena ketidakkhusyuan, karena ada gangguan setan. Ya. Dan apakah sah atau tidak? Sah. Ya. Sholatnya sah. Arti sah itu apa? Dia tidak perlu lagi untuk sholat menggugurkan kewajibannya. Ya. Itu maksud sah. Jadi sholatnya sah dan tidak perlu lagi diulang. Kewajibannya gugur. Tapi apakah dia dapat pahala? Bisa dapat, bisa tidak. Bisa setengah, bisa seperempat. Tergantung apa? Kualitas ibadah yang dia lakukan. Semakin sesuai dengan sunnah Nabi, semakin sempurna pahala yang didapatkan. Seperti itu. Jadi bedakan antara sah dan dapat pahala. Ibadah kita itu bisa jadi sah tapi tidak dapat pahala. Sama dengan puasa, kata Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia tidak dapat pahala puasanya. Puasanya sah, tapi tidak dapat pahalanya. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Tapi sah. Dia tidak perlu mengulang, dia tidak perlu mengqadha. Tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.